You guys are just standing up because you feel bad that I fell, and that's really... Tak ada yang menyangka bahwa di balik senyum memesona dan tawa lepas Jennifer Lawrence, tersembunyi luka batin yang nyaris merenggut segalanya darinya. Dunia mengenalnya sebagai bintang The Hunger Games yang mendadak melejit jadi ikon generasi muda, dengan gaya bicara belak-belakan dan tingkah pola kocak yang membuat media jatuh cinta. Tapi tak seorang pun pernah benar-benar tahu, di balik sorot kamera merah karpet mewah itu, Jennifer pernah hampir menyerah pada tekanan yang membunuh jiwanya perlahan. Skandal foto telanjang yang bocor ke publik bukanlah awal mula dari kegelapan hidupnya, melainkan puncak gunung es dari mimpi buruk yang telah menggerogoti kepercayaan dirinya sejak remaja. Di usia belasan, Jennifer sudah harus berdiri di depan para eksekutif produksi Hollywood, berjuang menepis perlakuan seksis yang kerap dibungkus rayuan manis. Ia dipuja sekaligus diperas. Dikenal sebagai Girl Next Door yang tak kenal takut, tetapi siapa sangka di balik itu, dia pernah harus menahan tangis di toilet studio, berusaha menghapus kata-kata kasar yang dilontarkan seorang sutradara berpengaruh yang meremehkan kemampuannya. Ketika piala Oscar menempel anggun di rak kamarnya, tidak ada yang melihat tumpukan obat penenang di laci meja riasnya. Jennifer selalu tampil ceria, seolah dia tak pernah gentar dengan paparazzi, kritik pedas, dan rumor murahan. Namun, malam demi malam, dia merintih dalam kesepian, meragukan dirinya sendiri apakah layak disebut aktris terbaik, atau hanya sekadar boneka industri film yang dipoles sedemikian rupa. Hari ini, rahasia gelap Jennifer Lawrence perlahan terbongkar, menguak luka-luka tersembunyi yang membentuknya menjadi aktris penuh paradoks, glamor sekaligus rapuh, kuat sekaligus hancur di dalam. Inilah sisi kelam yang jarang disentuh media, cerita pahit yang nyaris menenggelamkan ratu box office Hollywood ke jurang kehancuran karir dan harga dirinya. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar berikutnya bukan sekadar plot drama Hollywood. Ini adalah pengakuan tak terucap, sisi gelap yang barangkali akan membuat Anda memandang Jennifer Lawrence dengan cara yang sama sekali berbeda. Jennifer Schrader Lawrence, lahir pada 15 Agustus 1990 di Louisville, Kentucky, pernah dianggap sebagai jawaban Hollywood atas dahaga penonton akan sosok aktris muda yang tidak hanya cantik, tetapi juga berani, kocak, dan penuh bakat. Ketika sebagian bintang muda berjuang dengan reputasi skandal, Jennifer justru dipuja sebagai simbol kebebasan berpendapat di era serba digital. Sejak remaja, dia sudah memantapkan tekad untuk menaklukkan panggung akting, meski tanpa koneksi keluarga di industri hiburan kejam itu. Awalnya, jalan Jennifer tampak lurus. Di usia 14 tahun, dia membujuk orang tuanya untuk membiarkannya pergi ke New York, menembus audisi demi audisi dengan modal wajah segar dan tatapan mata yang sulit dilupakan. Serial TV, The Bill Engvall Show, menjadi gerbang pertama menuju karir film independen, dan aktingnya di Winter is Bonnie langsung menuai pujian kritikus, sebuah pertanda bahwa dia bukan sekadar bintang remaja instan. Hollywood seketika terpikat. Tawaran membanjir, tetapi di balik gemerlap proyek besar, Jennifer mulai merasakan guncangan jiwa yang pelan tapi pasti menodai kebebasannya. Peran ikonik Katniss Everdeen di The Hunger Games melambungkan namanya ke jajaran aktris termahal, sekaligus menjeratnya dalam penjara popularitas yang tak pernah ia minta. Sejak itu, setiap gerak-geriknya, pakaian yang ia kenakan, hingga gestur wajahnya di talk show dijadikan bahan konsumsi publik tanpa ampun. Industri film yang konon glamor pun membuka sisi brutalnya. Jennifer kerap kali bercerita, bagaimana ia pernah diperintah berdiri telanjang hanya untuk dibanding-bandingkan bentuk tubuhnya dengan para kandidat lain. Ia dipaksa menahan malu, meredam tangis, dan belajar mengukir senyum di wajahnya walau hatinya berontak. Semua itu terjadi ketika usianya masih belasan, saat sebagian remaja seusianya sibuk merangkai mimpi di bangku SMA. Namanya tercatat dalam sejarah Oscar sebagai aktris termuda ketiga yang meraih penghargaan aktris terbaik berkat Silver Linings Playbook. Tapi, piala emas itu pun tak mampu meredam rumor jahat. Media mulai membongkar kehidupan pribadinya, menebar kabar soal percintaannya dengan sutradara, lawan main, hingga perdebatan tentang perilaku kasar di lokasi syuting. Publik tak tahu mana fakta, mana bumbu tabloid, tapi satu hal pasti, tekanan untuk selalu tampak sempurna kian membunuh kebebasan Jennifer sedikit demi sedikit. Puncaknya, pada 2014, dunia internet gempar saat puluhan foto pribadi Jennifer bocor dan tersebar liar. Insiden yang kemudian dikenal sebagai The Fappening menjadi aib digital terbesar yang pernah ia alami. Banyak yang mengira itu hanya satu dari sekian skandal selebriti biasa, padahal bagi Jennifer, kejadian itu meruntuhkan dinding kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Setelah peristiwa memalukan itu, Jennifer perlahan menarik diri. Ia belajar bersuara lebih lantang soal hak privasi, kesetaraan gender, dan perlakuan media yang seenaknya membedah hidupnya.
Namun, jauh di dalam hatinya, trauma itu tetap membekas. Orang melihatnya tetap ceria di talk show, menertawakan meme konyol tentang dirinya, padahal di belakang panggung, Jennifer harus berdamai dengan rasa malu, marah, dan ketakutan bahwa suatu saat hidupnya bisa hancur hanya karena satu klik di internet. Dan disinilah cerita ini benar-benar dimulai. Di balik semua kejayaan, berapa banyak air mata yang harus Jennifer telan sendirian? Siapkah kita mendengar bagaimana sang aktris terjun naik turun dalam pusaran ketenaran, cinta, pengkhianatan, hingga ke titik di mana dia nyaris kehilangan identitasnya sendiri? Jennifer Lawrence pernah berkata, "Aku tidak pernah benar-benar merasa cocok dimanapun." Kalimat sederhana itu, entah disadari publik atau tidak, adalah pintu masuk menuju labirin gelap yang bersembunyi di balik tawa lebarnya. Segalanya tampak mengagumkan di awal. Gadis kentaki itu muncul di audisi dengan jeans lusuh dan mata penuh harap. Para produser jatuh hati pada bakat alaminya. Dia punya sesuatu yang membuat kamera mencintainya, kata seorang eksekutif studio suatu kali. Film demi film, penghargaan demi penghargaan, seolah Jennifer ditakdirkan menaklukkan Hollywood hanya dengan senyum dan keberanian untuk tampil tanpa filter. Tapi di balik itu, industri film perlahan mencungkil sisi rapuhnya. Saat berperan di A Winter is Bone, dia rela tinggal di hutan, mandi di sungai dingin, makan apapun yang ada. Dedikasinya dibayar dengan nominasi Oscar tapi juga meninggalkan luka fisik dan mental yang tak pernah benar-benar sembuh. Beberapa kru menceritakan bagaimana Jennifer sering mengalami mimpi buruk di lokasi syuting, bangun dengan napas tersengal, berusaha menenangkan diri sendirian. Kesuksesan, The Hunger Games, menjadi pedang bermata dua. Karakternya, Katniss Everdeen, diangkat menjadi simbol pemberontakan remaja, membuat Jennifer menjadi idola lintas benua. Ia tak lagi punya ruang privat. Setiap keluar rumah, paparazzi menguntitnya hingga ke kafe kecil tempat dia biasa membeli kopi. Sekali dia jatuh di karpet merah, momen memalukan itu diputar ulang jutaan kali di YouTube, dijadikan lelucon abadi. Di puncak popularitas, Jennifer mencoba menepis gosip. Tapi tekanan semakin menjadi. Sutradara mulai menuntut adegan-adegan berani, media haus headline sensasional. Rekan mainnya kadang iri pada honor selangit yang diterimanya. Beberapa orang di lingkaran dalamnya mulai membocorkan rahasia pribadi, kebiasaannya minum wine di lokasi syuting, candaan cabul yang sering disalahartikan, perseteruan diam-diam dengan aktris lain yang juga berebut peran blockbuster. Puncak dari drama itu meledak ketika foto pribadinya tersebar di dunia maya. Dalam sekejap, Jennifer yang dulunya disanjung sebagai simbol natural beauty, mendadak dicemooh sebagai korban yang kurang hati-hati. Malam itu, Jennifer menutup diri di rumahnya, menolak telepon, menahan tangis di balik pintu kamar. Dalam satu wawancara bertahun kemudian, dia mengakui, "Aku merasa tubuhku diambil tanpa izinku, seluruh dunia menikmatinya tanpa rasa malu." Tekanan itu membuatnya sempat berpikir untuk berhenti dari Hollywood. Ada masa di mana dia absen dari layar lebar, menghilang dari talk show, membatalkan wawancara yang seharusnya mendongkrak citranya. Beberapa orang menduga Jennifer menjalani terapi diam-diam. Orang terdekatnya tahu, di balik popularitas, dia hanyalah perempuan biasa yang trauma dan ketakutan menjadi objek publik lagi. Tak hanya itu. Karirnya mulai goyah saat beberapa filmnya setelah The Hunger Games gagal di pasaran. Kritikus mulai mempertanyakan, apakah Jennifer benar-benar aktris berbakat, atau hanya produk hype belaka? Rumor konflik dengan sutradara ternama David O. Russell menambah panjang daftar drama. Ada yang mengatakan mereka pernah terlibat adu mulut sengit di lokasi syuting. Dalam kerapuhan itu, Jennifer terombang-ambing antara ingin membuktikan dirinya masih relevan dan ingin kabur dari sorotan selamanya. Beberapa sahabat dekatnya mengungkap, Jennifer kerap membatalkan pertemuan, memilih mengurung diri berhari-hari sambil menulis jurnal penuh keluhan tentang kebencian publik. Di lain waktu, dia berusaha menertawakan rumor, membuat candaan di talk show tetapi, gelak tawa itu seringkali berakhir dengan air mata yang jatuh diam-diam di balik pintu kamar hotel mewahnya. Kehidupan pribadinya pun tak luput dari sorotan kejam. Hubungannya dengan sutradara Darren Aronofsky, yang usianya terpaut jauh, memicu perdebatan. Apakah Jennifer hanya mencari figur ayah yang tak pernah dia dapatkan di dunia industri penuh lelaki berkuasa? Saat kisah cinta itu kandas, Jennifer kembali menjadi bulan-bulanan. Semua orang berspekulasi, sedikit yang benar-benar peduli pada perasaan sesungguhnya di balik senyum dan wawancara penuh gimmicknya. Dan disinilah titik jatuhnya. Seorang bintang yang terbang terlalu tinggi, diseret turun oleh ekspektasi publik dan bisikan jahat industri yang membesarkannya.
Jennifer Lawrence berdiri di antara dua kutub, kebebasan untuk jadi dirinya sendiri dan kewajiban untuk tetap menjadi bintang yang bisa dijual di box office. Di balik gemerlap Oscar, gala premier, dan kampanye fashion $1 million, Jennifer Lawrence menyimpan rahasia yang tak pernah sepenuhnya ia bagi ke publik. Rasa muak pada label America's Sweetheart yang selama ini mengekangnya dalam sangkar emas. Beberapa orang dalam industri membisikkan kisah kelam, Jennifer sering menolak skenario yang menuntut adegan vulgar karena trauma masa lalu. Di masa remaja, ia pernah dipaksa menjalani screen test di ruangan tertutup hanya bersama produser laki-laki, tanpa pendamping agensi. Di momen itulah, kata seorang kru, Jennifer pulang ke hotel dengan mata bengkak, menelepon ibunya sambil gemetar, berulang kali berkata, "Aku benci semua ini." Namun industri tak pernah benar-benar peduli pada air mata. Mereka hanya peduli pada angka box office. Ketika Mother, film kontroversial garapan kekasihnya saat itu, Darren Aronofsky menuai kritik pedas dan banyak penonton kabur dari bioskop, Jennifer lagi-lagi jadi kambing hitam. Media memelintir rumor, dia rela menjadi boneka sang sutradara demi hubungan asmara. Beberapa kolumnis gosip bahkan menulis seolah-olah Jennifer dengan sadar menjual tubuhnya di layar lebar, meremehkan kualitas aktingnya yang sebenarnya penuh pengorbanan fisik dan mental. Di balik layar, Jennifer kerap meledak marah pada manajer pribadinya. Sumber anonim dari agensinya pernah membocorkan, Jennifer menuntut perjanjian ketat, tak boleh ada jurnalis yang mengorek kehidupan seks atau keluarga. Tapi dunia maya tak peduli. Meme kasar, video parodi jatuh di tangga Oscar, hingga editan foto-foto bugilnya terus berseliweran, menjadi racun yang setiap malam membangunkannya dengan rasa cemas luar biasa. Dalam satu wawancara emosional, Jennifer hampir menangis di hadapan kamera ketika mengingat lagi skandal foto pribadinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku tahu orang-orang menikmati itu. Mereka melihatku telanjang. Tapi bagi aku, itu adalah pemerkosaan massal. Mereka mengambil tubuhku, menginjak harga diriku, dan aku tidak bisa apa-apa." Pernyataan itu mengguncang publik, memicu perdebatan panas soal keamanan digital dan hak privasi selebriti. Sayangnya, internet adalah medan perang tanpa pengadilan. Banyak yang simpati, tapi lebih banyak yang menjadikan kisah Jennifer sebagai bahan lelucon abadi. Setiap postingannya di media sosial, pasti ada komentar jahat yang mengungkit foto telanjang itu. Beberapa penggemar fanatik bahkan berani mengancam akan meretas data pribadinya lagi jika dia berani sok suci. Titik terendah terjadi saat Jennifer nyaris kehilangan kontrak dengan studio besar. Seorang produser senior yang tak ingin namanya disebut membocorkan, Jennifer pernah mengirim email putus asa pada pihak agensi, mengatakan ia butuh cuti panjang atau mungkin pensiun dini. Ia menulis, "Aku tidak sanggup lagi. Aku capek harus pura-pura kuat." Namun, di balik kerentanan itu, Jennifer perlahan menemukan cara bertahan. Ia mulai muncul di forum-forum diskusi feminis, menyuarakan tentang perlakuan seksis di Hollywood, menulis esai terbuka tentang kesenjangan bayaran aktor-aktris, dan tak segan memarahi paparazzi di jalanan jika mereka melewati batas privasi. Media pun mulai membelanya. Fans loyal menganggap Jennifer sebagai simbol keteguhan di era digital barbar. Tapi di balik sorot kamera, orang-orang terdekat tahu, Jennifer masih bergelut dengan insomnia, masih sering menenggelamkan diri dalam wine untuk menenangkan diri sebelum wawancara TV, dan masih sering mendengar suara hatinya sendiri berbisik, apakah ini semua layak diperjuangkan? Ini adalah sisi gelap yang jarang diangkat di tabloid. Bagi sebagian orang, Jennifer Lawrence tetap ratu box office yang lucu dan ceroboh. Tapi bagi mereka yang pernah melihatnya menangis di balik tirai studio, dialah manusia yang tersesat di jalan takdir gemerlap, berjuang mempertahankan harga diri yang berkali-kali dilucuti. Ketika cerita ini terbongkar, dunia terbelah dua. Sebagian memujanya lebih dalam, sebagian sinis berkata, bukankah ini risiko jadi selebriti? Tapi bagi Jennifer, semua ini bukan soal siapa benar siapa salah melainkan soal bagaimana dia akhirnya berdiri, menatap dunia dengan luka terbuka, sembari berkata, "Aku tetap di sini, dengan atau tanpa restu kalian." Jika menilik perjalanan Jennifer Lawrence dari sudut pandang rahasia selebriti, sulit untuk tidak tercengang dengan kontras antara kegemilangan karirnya dan kehancuran batin yang diam-diam mengintainya. Ia adalah potret paradoks Hollywood, seorang bintang yang dirayakan, tetapi juga dilucuti secara emosional oleh industri dan publik yang katanya mencintainya. Channel ini percaya, di era di mana media sosial bisa membunuh reputasi seseorang hanya dengan satu unggahan, kisah Jennifer Lawrence menjadi pengingat betapa mahal harga yang harus dibayar seorang seniman demi gelar ikon generasi. Banyak aktris muda mendamba popularitasnya,
Tetapi sedikit yang sanggup menanggung dampaknya. Tubuh yang jadi konsumsi publik, hubungan pribadi yang dijadikan komoditas gosip, dan trauma digital yang tak pernah benar-benar hilang. Kami juga melihat bagaimana Jennifer, di balik tingkah pola kocaknya di talk show, selalu berusaha menutupi lapisan luka yang tak semua orang sanggup pahami. Ia tertawa ketika orang lain menertawakannya jatuh di karpet merah. Ia bercanda soal kebiasaan makan pizza di acara formal hanya agar kamera menangkap kesederhanaannya. Semua itu, menurut kami, bukan sekadar strategi PR melainkan mekanisme bertahan hidup seorang perempuan yang berulang kali harus membuktikan dirinya layak lebih dari sekadar tubuh cantik di poster film. Dalam lanskap Hollywood yang sering berpihak pada pria berkuasa, Jennifer pernah jadi pion pemberontakan. Ia menulis secara gamblang tentang ketidakadilan honor aktor-aktris, berani menolak tawaran proyek meski bayarannya fantastis jika skripnya seksis, dan tak gentar menyebut nama-nama besar yang pernah mempermalukannya di balik layar. Di mata kami, itu bukan hanya tindakan berani, tetapi juga tanda bahwa di balik reputasi, perempuan ceroboh yang sering jatuh, Jennifer Lawrence sebenarnya memiliki kontrol penuh atas karirnya walau kadang harus membayar dengan air mata dan rasa takut yang tak berkesudahan. Rahasia selebriti tidak ingin menilai benar atau salah semua keputusan Jennifer. Sebab, siapa di antara kita yang sanggup menahan ribuan mata yang menyorot, jutaan jari yang menunjuk, dan miliaran kata yang bisa menjatuhkan harga diri kita dalam semalam? Yang bisa kita simpulkan adalah, Jennifer Lawrence bukan hanya Katniss Everdeen di layar perak, tetapi juga pejuang nyata yang berkali-kali jatuh, lalu bangkit lagi sambil membawa luka yang semakin dalam. Bagaimana dengan Anda, penonton setia channel ini? Apakah Anda masih melihat Jennifer Lawrence hanya sebagai aktris blockbuster dengan karir gemilang? Atau kini Anda memahami bahwa di balik setiap piala Oscar dan gaun kutur mahal, ada jiwa rapuh yang berkali-kali ditikam tuntutan dunia yang serba cepat dan kejam? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Siapa tahu, di antara opini kita, ada satu kalimat penguat yang akan sampai ke telinga Jennifer dan membuatnya sadar bahwa di luar sana, masih banyak hati yang benar-benar mendukungnya, bukan hanya menontonnya jatuh bangun dari kejauhan. Karena pada akhirnya, kisah Jennifer Lawrence adalah cermin untuk kita semua. Betapa mudahnya manusia menghakimi dari potongan klip, betapa susahnya memahami seseorang yang sengaja menertawakan kepedihan sendiri agar dunia merasa nyaman dengan ketidaksempurnaannya. Beberapa cerita ditakdirkan untuk tetap tersembunyi di balik sorot lampu studio dan riuh tepuk tangan penonton. Tapi malam ini, kita sudah membuka satu pintu rahasia yang selama ini hanya dibisikkan di lorong-lorong studio Hollywood. Luka yang membentuk seorang Jennifer Lawrence menjadi lebih dari sekadar bintang film tapi juga manusia yang pernah hancur dan terpaksa merangkai serpihan dirinya lagi, berkali-kali. Jika suatu hari Anda menonton kembali The Hunger Games atau Silver Linings Playbook, cobalah melihat lebih dalam dari sekadar dialog dan tawa lepasnya di layar. Lihat tatapan matanya yang kadang kosong di antara candaan, atau cara dia menggigit bibir seolah menahan kata-kata yang tak sanggup diucap di hadapan kamera. Di sanalah, sesungguhnya, tersimpan semua beban yang tak pernah diungkap tuntas. Cemas, takut, marah, dan kerinduan akan kebebasan yang pernah direnggut dari seorang gadis Kentucky yang awalnya hanya ingin berakting tanpa takut dihakimi. Jennifer Lawrence akan tetap dikenang sebagai ikon box office, pemenang Oscar, dan simbol kejujuran yang jarang dimiliki selebriti di era polesan media sosial. Tapi bagi sebagian orang, ia lebih dari itu. Seorang pengingat sunyi bahwa gemerlap Hollywood tak pernah benar-benar menenangkan hati siapapun. Ada yang lahir, bersinar terang, lalu padam diam-diam dalam sunyi namun Jennifer memilih terus berkelip, meski cahayanya terkadang redup di balik topeng canda tawa. Malam ini, Anda tahu satu rahasia yang barangkali hanya segelintir orang pernah tahu. Rahasia tentang air mata di balik piala emas, tentang luka yang dikubur di balik gaun kutur, dan tentang mimpi seorang perempuan yang hanya ingin dicintai apa adanya, bukan semata-mata sebagai produk box office. Beberapa cerita memang tidak pernah ditulis di sampul majalah atau disiarkan di talk show prime time. Tapi sekarang, Anda sudah mengetahuinya. Rahasia ini milik Anda juga. Simpanlah baik-baik. Karena di balik nama besar Jennifer Lawrence, dunia diam-diam belajar satu hal, dimanapun kita berdiri, sekeras apapun sorot lampu menyorot, setiap manusia tetaplah rapuh dan kadang, untuk bertahan, kita hanya butuh diingatkan bahwa kita tak pernah sendirian.